Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Fitriani. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pancabudi, jurusan Manajemen Keuangan dengan NPM 2425310387, kelas reguler 2C. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan terkait salah satu tugas di mata kuliah makroekonomi pada pertemuan 12, yaitu mengenai uang. Pengertian uang, menurut ilmu ekonomi, uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Fungsi utama uang merupakan sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran utang. Sesi 1 mengenai pemahaman dasar. Perbedaan uang kartal, uang giral, dan uang digital dalam konteks manajemen keuangan pribadi. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank sentral. Dalam manajemen keuangan pribadi, uang kartal sering digunakan dalam aktivitas belanja sehari-hari, alokasi anggaran belanja dengan metode amplop. Namun, uang kartal kurang praktis jika dibawa dalam jumlah besar dan sangat berisiko untuk hilang atau dicuri atau sulit dilacak karena tidak ada pencatatan digital. Uang giral merupakan jenis uang yang berbentuk saldo di rekening bank yang dapat digunakan secara langsung. Sederhananya, seperti simpanan giro yang merupakan sejumlah uang yang kita simpan di bank dan digunakan untuk melakukan pembelian tanpa memerlukan uang tunai. Dalam manajemen keuangan pribadi, uang giral dijadikan sebagai tabungan, investasi, pembayaran transaksi dengan jumlah besar, pembayaran kewajiban yang terjadwal yang dapat diakses melalui ATM, mobile banking, atau kartu debit dan dapat dimonitor melalui histori transaksi. Namun, jika jenis uang ini memiliki kebutuhan akses internet dan sangat rentan kebocoran data. Selanjutnya, uang digital merupakan jenis mata uang yang berbentuk digital yang sering berbasis aplikasi atau dompet digital dan tidak selalu disimpan di bank tradisional. Dalam manajemen keuangan pribadi, uang digital sering digunakan karena kepraktisannya dan pada beberapa platform sering menawarkan promosi atau cashback. Namun, jika tidak disiplin, maka jenis uang ini akan sulit dikendalikan dan memerlukan proteksi digital agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya, setiap individu atau rumah tangga penting untuk memiliki tabungan karena satu, sebagai perlindungan dalam kondisi atau keadaan darurat. Yang kedua, akan dapat membantu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan keuangan. Yang ketiga, akan membentuk kebiasaan disiplin finansial dan menghindari ketergantungan atas hutang. Memasuki sesi 2 mengenai evaluasi dan analisis. Dampak peningkatan utang konsumtif terhadap stabilitas keuangan rumah tangga. Hutang konsumtif dapat sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak akibat utang konsumtif terhadap stabilitas keuangan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban keuangan bulanan akan meningkat. Biaya atas kewajiban yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang, sehingga pendapatan akan tersedot untuk utang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, akan mengganggu keseimbangan anggaran rumah tangga. Dana untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat menjadi terpotong atau terabaikan akibat membayar utang konsumtif. Yang ketiga, akan menghambat tujuan jangka panjang. Karena hutang konsumtif akan mengganggu dana pendidikan anak, pembelian rumah, dana persiapan pensiun, dan tidak bisa menabung atau berinvestasi. Yang keempat, utang konsumtif akan memicu lingkaran utang.
Jika hutang konsumtif terus dilakukan, maka akan berpengaruh kepada kemampuan membayar, yang jika terlambat akan menimbulkan biaya tambahan, seperti denda, bunga, atau bertambahnya utang baru untuk menutupi hutang yang lama. Dan yang terakhir, hutang konsumtif akan dapat menurunkan kualitas hidup. Hutang akan dapat menimbulkan stres karena beban hutang dan juga akan dapat memicu konflik rumah tangga. Selanjutnya, dampak peningkatan hutang konsumtif terhadap perekonomian nasional. Hutang konsumtif tidak hanya memberikan dampak pada kehidupan individu atau rumah tangga, namun secara luas akan dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. Di antaranya, 1. Akan meningkatkan risiko gagal bayar atau non-performing loan atau NPL. Jika masyarakat banyak berhutang konsumtif dan tidak mampu membayar, maka tingkat kredit macet di lembaga keuangan akan meningkat dan mengganggu stabilitas sektor perbankan. Yang kedua, akan mendorong inflasi konsumtif. Hutang konsumtif akan meningkatkan permintaan barang secara buatan. Jika permintaan naik tanpa dibarengi pasokan, maka harga akan melonjak dan menimbulkan inflasi. Yang ketiga, akan menghambat pembentukan modal produktif. Ketika dana pinjaman digunakan untuk konsumsi bukan untuk produksi atau investasi, maka tidak ada peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru. Sehingga ekonomi jadi tumbuh tidak sehat karena hanya bersifat konsumtif. Keempat, akan melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat. Jika banyak individu atau rumah tangga yang terjebak dalam hutang konsumtif, maka keuangan akan goyang dan tidak akan siap dalam menghadapi krisis. Sehingga, dalam skala besar, akan sangat rentan jika terjadi guncangan sosial seperti pandemi atau resesi. Selanjutnya, kemudahan akses digital dapat menjadi peluang sekaligus ancaman dalam pengelolaan uang. Peluang akses digital adalah 1. Akan memudahkan dalam pencatatan dan memantau arus rumah tangga secara real-time, sehingga dapat melihat kebocoran keuangan dan mengatur prioritas pengeluaran. Yang kedua, transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan tanpa batas waktu serta tempat. Yang ketiga, masyarakat bisa memulai tabungan dan investasi melalui aplikasi atau platform. Yang keempat, akan dapat memberikan kemudahan monitoring kredit sehingga membantu dalam menjaga reputasi keuangan. Dan kelima, otomasi keuangan yang akan dapat membantu pembentukan disiplin dalam menabung, investasi, dan pemenuhan kewajiban. Selain peluang, akses digital juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. 1. Rendahnya literasi teknologi keuangan digital, sehingga banyak orang yang masih belum memahami cara menggunakan aplikasi. Yang kedua, keamanan data dan resiko penipuan digital. Banyak sekali kasus kebocoran data, phishing, scam, dan juga pencurian identitas. Yang ketiga, kecanduan belanja online dan fasilitas pay later. Platform digital sering sekali membuat konsumsi impulsif meningkat, ditambah lagi dengan adanya fitur beli sekarang atau bayar nanti, yang pada akhirnya mendorong masyarakat hidup di luar kemampuan atau terjebak hutang. Yang keempat, kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap fintech ilegal yang membuat masyarakat terjebak praktek rentenir online dengan bunga tinggi dan intimidasi penagihan, serta regulasi perlindungan terhadap konsumen yang masih sangat lemah. Yang kelima, ketergantungan terhadap teknologi yang berlebihan. Jika ada gangguan sistem listrik atau akses internet, maka layanan keuangan dapat lumpuh. Memasuki sesi rekomendasi dan strategi. Solusi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan budaya menabung. Yang pertama, edukasi dan literasi keuangan.
Program edukasi sejak dini dimulai dari lingkungan sekolah dan masyarakat umum akan meningkatkan budaya menabung sejak dini. Yang kedua, perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Menjamin keamanan dana dan transparansi biaya tabungan dan regulasi produk keuangan yang tersosialisasi baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin teredukasi terhadap manfaat menabung. Yang ketiga, program tabungan berjangka dan mikro. Penyediaan produk tabungan dengan setoran kecil dan insentif menarik, sehingga dapat menarik masyarakat untuk dapat menabung. Dan keempat, inklusi keuangan digital. Mendorong penggunaan tabungan digital dan uang digital untuk memudahkan dan menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke bank konvensional ataupun daerah terpencil. Selanjutnya, solusi dan kebijakan yang diterapkan individu dalam mengelola hutang dan pengeluaran harian. Yang pertama, membuat daftar pengeluaran dan utang secara jelas, mengatur prioritas pengeluaran dan pembayaran utang dengan bunga tinggi. Kedua, alokasikan pendapatan bulanan untuk cicilan utang, dan selanjutnya menghindari penambahan utang-utang konsumtif. Ketiga, membuat daftar anggaran harian dan bulanan yang dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi pencatat keuangan, dan lalu bedakan antara kebutuhan, keinginan, dan juga tentukan limit pengeluaran. Berikut adalah contoh pengelolaan uang bulanan dengan penghasilan 5 juta. Presentasinya adalah 50%, 20%, 20%, dan 10%. 50% digunakan untuk kategori kebutuhan pokok seperti makan, sewa, listrik, transportasi, dan pulsa dengan alokasi dana sebesar Rp2.500.000. Kemudian 20% digunakan untuk kebutuhan dengan kategori keinginan dan sosial, seperti sedekah, liburan, hadiah, dan sosial lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp1 juta. Yang ketiga, presentasi 20% digunakan untuk kebutuhan kategori menabung dan investasi dengan alokasi dana Rp1 juta. Dan 10% digunakan untuk kebutuhan kategori pembayaran hutang dengan alokasi dana Rp500.000. Dan berikut adalah contoh rincian per kos terhadap pengelolaan uang bulanan dengan contoh kasus penghasilan Rp5 juta. Dan demikian akhir presentasi saya, semoga memberikan manfaat dan pemahaman kita mengenai pengelolaan uang, tabungan, serta menjadikan penambahan wawasan bagi kita dalam pengelolaan keuangan yang baik dan tepat guna. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.